basmalah ini diletakkan di awal. Makanya mulai nanti ya, kalau kita mau ngirim pesan di WhatsApp, gaya dikit, walaupun nggak ditulis, Bismillahirrahmanirrahim. Ngambil duit, Bismillahirrahmanirrahim. Barokah itu. Naruh duit, Bismillahirrahmanirrahim. Mau ngutang, oh ini penting, ini ngutang kan urusan penting ya. Bismillahirrahmanirrahim. Biar bisa bayar, barokah. Kalau nggak basmalah nanti habis, nggak ada berkahnya, nggak bisa bayar. Nih penting itu Bismillah. Nah setelah basmalah, saya singkat aja basmalah ini. Kalau kepanjangan nanti satu majelis hanya basmalah. Kapan khatamnya kitab setebel ini ya? Nggak rampung-rampung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setelah basmalah, alhamdulillah. Karena ada dua pendapat. Ada yang mengatakan basmalah itu awal surat Al-Fatihah. Ada yang mengatakan basmalah itu pembuka surat Al-Fatihah, tapi bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Awal surat Al-Fatihah alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah madhab Syafi'i meyakini kalau Bismillahirrahmanirrahim, madhab Syafi'i itu bagian dari surat Al-Fatihah. Tapi madhab yang lain ada yang menganggap bahwasanya basmalah itu pembuka surat. Ayat pertamanya alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya dua-duanya ini penting dan ada pendapat yang kuat ya, dan saling mengunggulkan antara basmalah dan alhamdulillah. Karena itu di sebuah hadis disebutkan kul amrin dibalin la yubda'u, setiap hal yang penting tidak diawali dengan alhamdulillah juga terputus. Imam Nawawi menggabungkan dua-duanya, basmalahnya dipakai, alhamdulillahnya dipakai. Niru mana? Niru surat Al-Fatihah. Nah, apa kekuatan alhamdulillah? Ini orang kalau punya ilmunya alhamdulillah gak mungkin suntuk. Jadi al-suntuku wal mumutu, orang yang suntuk dan mumet, ini orang yang belum bisa alhamdulillah. Contoh, Ustadz Iis ngelamar anak orang. Kok amin? Karena dengarkan dulu lanjutannya, jangan amin dulu, bahaya ini. Ngelamar anak orang, pede dia, pede luar biasa. Yakin diterima, munjiah dibaca, Yasin tiap Jumat malam. Lengkap sudah, ternyata ditolak mentah-mentah. Ditolak mentah-mentah. Pertanyaannya, bisa enggak ngucap alhamdulillah? Cintaku ditolak, munjiah terasa sia-sia, Yasin tak berarti bagi calon mertua. Ini kalau lihat itu, ya lihat itu, nanti orang jadi gak bisa syukur, yang gak bisa syukur kan. Tapi kalau ingat Allah, bahwasanya alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang ngatur jagat raya ini adalah Allah. Arti Rabb, Ar-Rabb adalah yang maha ngatur, yang memiliki dan ngurusi. Loh, kadang kita ini memiliki loh, tapi nggak ngurusi loh. Betul kan? Kadang kita punya motor, tapi nggak ngurus motor kita, pakai tok gitu sampai jebol, nggak ngurus. Punya rumah, pakai rumah, nggak pernah nyapu, nggak pernah ngepel, nggak pernah ngecat, sampai rumahnya rusak. Allah Subhanahu Wa Taala maha memiliki dan maha mengurusi, itu namanya Ar-Rabb. Yang memiliki Al-Malik dan yang ngurus, diurus bener ini. Nah, jagat raya ini semua milik Allah dan Allah yang ngurus. Makanya saya nggak akan pernah khawatir bumi kelebihan manusia, nggak mungkin. Bumi itu begitu jumlah manusia agak lebih, kirim gempa bumi. Loh ya, buminya protes, manusia kamu kebanyakan, mati massal. Ya itu memang musibah, tapi itu cara untuk menyeimbangkan jumlah manusia di muka bumi. Ini fakta loh ya, fakta. Kasih banjir bandang, kasih tsunami dan lain sebagainya. Itu cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan bumi ini terurus. Ya, bumi dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang punya Allah kok, masa nggak dijaga, masa nggak diurus? Diurus sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada manusia yang rusak, ada Allah yang ngurus. Alhamdulillah,
kita disuruh syukur. Alhamdulillah yang ngurus Allah. Bayangin loh, hidup kita ini melek mata yang ngurus Allah, merem yang ngurus Allah, tubuh kita diurus Allah, diri kita diurus Allah, rezeki kita diurus Allah, kerjaan kita diurus Allah. Gitu kita masih mikir, kan bodoh. Bodoh kan? Semua udah diurus sama Allah, kok masih mikir? Sama Allah kita disuruh menikmati hidup, suruh ibadah, taat, kerja itu ibadah, kerja tanpa mikir, kerja tanpa beban. Melamar anak orang, gak usah pakai pikiran. Ditolak, alhamdulillah. Diterima, alhamdulillah. Kenapa? Kalau ditolak, berarti Allah lagi ngurus saya calon istri yang jauh lebih cantik, yang jauh lebih solihah, yang jauh lebih kaya, dan jauh lebih baik hati. Yang satu ini tak layak jadi istriku. Depan calon mertua yang menolak, Ustadz Itria, alhamdulillah. Calon mertuanya kaget. Kenapa kamu tidak alhamdulillah? Baru saja saya kehilangan calon mertua seperti bapak. Dan Allah siapkan seperti bulan. Bukanlah. Kenapa penghuni surga mengucap alhamdulillah? Nanti kita tuh kalau meniti suratul mustaqim, ya bayangkan tuh ya suratul mustaqim. Coba bayangkan dulu, bayangkan. Udah. Ya, bayangkan. Gimana bayanginnya? Suratul mustaqim itu adalah jembatan yang berada di atas neraka. Kalau jembatan Suramadu jelas enak, bawahnya laut, gitu kan ya? Toleh kanan, toleh kiri, lihatnya laut. Ini suratul mustaqim, kanan kiri zabaniyah, malaikat penjaga neraka, manusia-manusia yang disiksa di neraka, kanan kiri api yang menyala-nyala. Itu jembatan yang menyenangkan atau menyeramkan? Menyeramkan. Nah, jalan di atas suratul mustaqim. Wah, itu bentuknya macam-macam, jangan dijelaskan, nanti menakutkan. Malam hari ini saya nggak mau nakut-nakutin. Belum saatnya nakut-nakutin orang-orang yang tidak takut. Loh, kita ini belum sampai pangkat khaifin loh. Pangkat orang takut sama Allah itu belum. Ya kan belum. Mau nyebut neraka aja ketawa kok takut. Kalau orang takut kan nyebut neraka udah neraka takut. Tapi kita jujur, memang kita belum sampai makom orang takut seperti itu, belum. Belajar ya, belajar biar punya rasa takut. Walaupun munculnya seumur hidup sekali itu udah luar biasa. Wa ainun bakat min khasyatillah, mata yang pernah menangis sekali saja karena takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mata yang seperti itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Kenapa? Pernah takut sama neraka, pernah takut sama Allah. Nerakanya ingat, kamu pernah takut sama saya kan? Iya, lewat, lanjut. Suratul mustaqim. Nah, di atas suratul mustaqim itu ada, di bawahnya malaikat pakai jangkar gitu. Dan malaikat itu bukan seperti kita kalau mau ngambil sesuatu nggak kena. Malaikat itu kalau sekali kena. Kenapa? Titis, saudara-saudara. Titis itu bahasa Jawa ya, bahasa Indonesianya apa itu? Tepat sasaran ya. Nggak pernah meleset. Tidak pernah meleset itu terjemahan dari titis. Jadi terlampau panjang, titis malaikat, tidak pernah meleset, kena. Lah kita lewat di atasnya. Makanya kalau mukmin yang lewat itu nerakanya teriak, jus dia mukmin. Hei mukmin, cepat kamu lewat. Kenapa? Neraka ketakutan dilewati mukmin. Kenapa ketakutan? Karena cahayanya mukmin itu punya kemampuan untuk memadamkan api neraka. Sebab cahayanya mukmin dingin, cahayanya mukmin itu teduh, membuat api neraka bisa padam. Begitu mukmin lewat, maka neraka menjadikan suratul mustaqim itu lebar selebar-lebarnya dan jaraknya dekat sedekat-dekatnya. Biar apa? Mukmin segera masuk surga. Begitu mukmin melangkahkan kaki, satu langkah sampai di surga. Senang mukminnya, selamat dari neraka, sampai tujuan utama dari kehidupan yang lamanya luar biasa, sampai juga akhirnya langsung ucap alhamdulillahi rabbil alamin. Karena itu ulama mengatakan ucapan alhamdulillah itu nilainya lebih tinggi daripada la ilaha illallah. Sebagian ulama mengatakan ucapan la ilaha illallah itu nilainya lebih tinggi daripada alhamdulillahi rabbil alamin atau alhamdulillah. Pertanyaan saya, menurut Anda mana yang lebih utama, la ilaha illallah atau alhamdulillah? Jawabannya gak usah mikir. Kenapa? Karena kamu juga baca alhamdulillah jarang, la ilaha illallah juga jarang.
Waktumu habis untuk ngobrol yang gak ada manfaatnya. Waktuku habis untuk ngobrol yang gak ada manfaatnya. Jadi gak usah mikir mana lebih afdol, baca saja semuanya. Kenapa ulama mikir seperti itu? Karena ulama menghitung waktunya. Ulama menjaga nafasnya. Tidak ada hembusan dan tarikan nafas yang keluar sia-sia. Makanya ketika mulut digunakan untuk berzikir, ulama ngitung pahalanya besar mana. Nah, ini yang layak orang-orang yang memang lidahnya geraknya hanya untuk zikir. Sementara kita lidahnya geraknya untuk zikir itu perlu dipaksa dengan paksaan yang luar biasa. Bahkan setelah dipaksa dengan zikir berjamaah seperti oleh almarhum Kiai Haji Arifin Ilham memaksa kita untuk zikir berjamaah bersama-sama kan. Subhanallah walhamdulillah. Itu setan pun berjuang juga. Jangan ikut Ustadz Arifin, cukup dia teriak kamu angguk-anggukkan kepala, tidur saja. Ini sebagiannya justru tidur ya, nggak ikut bergerak. Sudah dipaksa untuk dilatih, beratnya luar biasa. Sementara orang-orang soleh makan di jus makanannya, bukan buah, makanan di jus jadi lembut, kemudian dimakan seperti minuman. Ditanya oleh teman-temannya, kenapa makanan yang enak ini kamu jus begitu, kalau di jus gak enak jadinya makanan ini? Jawabannya gak enak gak jadi masalah, tapi saya bisa langsung sekali telan selesai. Sebab kalau saya hitung waktunya untuk ngunyah makanan ini, bisa digunakan untuk mengucapkan kalimat zikir ini sebanyak 80 kali. Jadi lebih baik saya enggak mendapatkan nikmat, tapi saya dapatkan tambahan 80 kali kalimat zikir. Yang begini layak membahas mana yang lebih utama, kalimat tahlil atau alhamdulillah. Kalau kita enggak layak bahas, kita layaknya mari kita amalkan alhamdulillah sebanyak mungkin, la ilaha illallah sebanyak mungkin. Jangan sampai kamu gunakan alhamdulillah untuk menghina orang-orang yang baca la ilaha illallah. Jangan sampai kamu gunakan la ilaha illallah untuk merendahkan orang-orang yang baca alhamdulillah. Di Solo saya ketemu seorang ulama almarhum yang dia itu ahli alhamdulillahirabbil alamin. Namanya almarhum Mbah Muhammad Mubarrid atau yang dikenal dengan almarhum Mbah Barid. Alhamdulillah. Ambil nafas dulu. Ayo, nafas. Alhamdulillah. Saya nggak nafas ya tadi, ngomong terus, nggak ada ngingetin. Nafas tuh perlu diingetin atau jalan sendiri? Bisa nafas jalan sendiri? Ngawur kamu, musyrik kamu. Musyrik kamu bilang nafas jalan sendiri, musyrik saudara-saudara. Kamu melupakan basmalah, melupakan peran Tuhan, melupakan Allah Ta'ala. Itu kalau kamu nggak dibantu Allah, nggak bisa narik nafas kamu. Gak dibantu Allah, gak bisa ngeluarin nafas kamu. Kamu kira nafasmu jalan sendiri. Jangan percaya sama dokter, saudara-saudara. Ya dokter gak salah ngasih ilmu. Nafas itu karena paru-paru bekerja, jantung bekerja, otak bekerja. Ya terkoordinir. Saya bukan dokter ya. Ya dari otak begini. Akhirnya kamu bisa nafas. Betul ucapan dokter. Tapi kamu jangan percaya begitu saja. Kenapa? Kamu muslim, kamu mukmin. Muslim dan mukmin harus percaya, walaupun jantung bekerja, paru bekerja, otak memerintah, nafas tidak akan kuat dan tidak akan masuk kecuali biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang ngatur nafasmu, bukan jantungmu, bukan paru-parumu, bukan otakmu. Maka ada orang yang jantungnya berhenti, paru-parunya berhenti, otaknya berhenti, nafasnya masih jalan. Memang aneh, tapi nyata. Itu terjadi dalam kehidupan. Boleh lanjut? Mbah Barid. Kelihatannya episode kali ini Mbah Barid disinggung lagi. Almarhum. Beliau di alam barzah sana namanya kita sebut di sini. Subhanallah ya. Orangnya kecil, kurus, dan sangat tua. Tapi kalau datang ke pengajian, duduk di depan atau di pojok, lihat yang ceramah ketawa-ketawa. Saya nanya sama Mbah Barid, Mbah, Anda itu pendengaran tajam atau enggak bisa mendengar? Saya nanyanya sama teriak di telinganya, Mbah, sakit mireng boten? Ya ora. Mbah bisa dengar enggak? Enggak bisa, jadi sayup-sayup gitu ya, enggak bisa. Setelah dikasih alat bantu pendengaran baru agak jelas. Saya nanya, Mbah, lah kok Anda dengar orang, lihat orang ceramah kok bisa ketawa-ketawa? Paham? Enggak. Nah terus apa? Saya senang kalau lihat orang nyampaikan ilmu dan lihat wajahnya orang cari ilmu. Alhamdulillah. Gitu Mbah Barid.
Jadi setiap ngomong dikit-dikit alhamdulillah, alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya itu benar-benar wajahnya ketawa, penuh semangat. Alhamdulillah. Kalau kita kan mau dipaksa, ayo kamu syukur, ya ya alhamdulillah, ya. Ya kan? Namanya alhamdulillah tuh syukur, kok syukur sama ya, alhamdulillah, ya alhamdulillah. Syukur tuh ya seneng toh ya. Betul kan? Maka ya ekspresinya tampak jelas, wajah bahagia, alhamdulillah. Ya, Bapak ya disyukuri Pak, ucap alhamdulillah masih hidup. Ya ya Dok, alhamdulillah. Ya harusnya semangat, alhamdulillah, ya alhamdulillah, sama wajah bahagia. Ya Bib, tapi gak enak tuh Bib. Masa orang ketabrak ngucap alhamdulillah? Nah iya, mau innalillah. Lah kamu pilih mana? Ketabrak ngucap alhamdulillah atau innalillah? Paham maksudnya ya? Kalau kamu innalillah tok berarti ya udah selesai. Tapi kalau kamu alhamdulillah itu pangkatnya lebih tinggi daripada innalillah. Kenapa? Karena enggak menganggap musibah itu musibah, menganggap musibah itu anugerah. Ini pangkat yang lebih tinggi. Rasul kan mengajarkan, apapun yang menimpamu ucapkan alhamdulillah. Kalau enggak enak ditambahi ala kulli hal, kondisinya apapun alhamdulillah. Ala kulli hal artinya kondisinya apapun. Jadi alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih ya Allah, kondisinya apapun itu tetap nikmat. Itu mukmin yang sejati. Kalau kita pilih-pilih ngucap alhamdulillah. Betul tak betul? Ngucapnya pilih-pilih. Ya enggak apa-apa, makomnya juga makom pilih-pilih. Ya makomnya masih seperti ini. Nanti naik, naik. Jangan di situ terus, berjuang untuk naik. Alhamdulillah. Itu Mbah Barit. Dikit-dikit alhamdulillah, alhamdulillah sama ketawa. Saya tanya pada Mbah Mubarid atau Mbah Barit, Mbah, kalau subuh udah sampai di masjid, rumahnya jauh dari Pasar Kliwon sini, dari Semanggi ya. Tapi subuh sholat berjamaah di Masjid Riyadh. Saya nanya, Mbah, naik apa? Naik sepeda ontel. Siang ikut pengajian duhur di Masjid Riyadh. Saya nanya, naik apa Mbah? Sepeda ontel. Gimana? Bisa kebut? Itu yang namanya mobil saya salib. Alhamdulillah. Motor saya salib, alhamdulillah, lampu hijau semua, nggak ada merah. Saya kok nanya, kok bisa Mbah nyalip motor? Iya, motor mobilnya parkir di pinggir jalan katanya. Alhamdulillah. Jadi betul-betul menikmati hidup. Apa yang dia punya itu disyukuri, alhamdulillah. Kalau kita kan enggak, iya gimana ya Beb ya, nasibnya punyanya sepeda ontel, ya disyukuri. Ngomong disyukuri tapi sama lemes gitu loh. Ada enggak orang yang seperti ini? Ya mau bagaimana lagi ya, adanya ini ya disyukuri, alhamdulillah. Ini maksudnya alhamdulillah, ini alhamdulillah modus. Lidahnya alhamdulillah tapi hatinya penuh dengan nestapa dan duka ya. Hatinya penuh dengan nestapa dan duka. Ini harus kita perbaiki. Alhamdulillah itu ya ekspresinya tampak seneng. Malaikat ya rodok bingung loh ya. Ini alhamdulillah atau innalillah ini ya. Wajah alhamdulillah tapi kok murungnya luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena lihat yang ngurus Allah, yang punya Allah, yang ngatur Allah, yang ngasih Allah, maka dia ucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Nah, alhamdulillahirabbil alamin berarti segala pujian milik Allah, segala nikmat dari Allah. Makanya orang ganteng kalau dipuji, ya kamu ganteng, alhamdulillah, ciptaan Allah, Tuhannya Allah gitu loh bro. Alhamdulillah. Ya, dia kembalikan pujian itu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Duitmu banyak, alhamdulillah. Didoakan semua orang, mudah-mudahan kamu kaya, padahal miskin ya, amin, alhamdulillah. Yang punya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian apapun yang diberikan kepadamu oleh manusia, oleh makhluk, kembalikan itu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu syukuri Allah, alhamdulillah. Ini punyanya Allah, tapi Allah mengizinkan aku pakai. Bayangkan, wajah ganteng Allah yang ngasih. Berarti milik siapa? Milik Allah. Tapi manusia muji aku, oh kamu ganteng, oh kamu, yang ngasih kamu kekuatan apa? Yang ngasih banget Allah ya. Mendadak hening. Misal saya ya, saya dikasih Ustadz Is uang 2 miliar. Wah, amin, amin, amin. Alhamdulillah Is, contoh bagus Is, walaupun kenyataannya nggak ada. Alhamdulillah, belum ada kan? Alhamdulillah. Habib 2 miliar pelunasan tanah. Saya bilang, Ustadz, ya, alhamdulillah Ustadz. Saya nggak mau terima kasih sama Ustadz.
Rezeki 2 miliar itu yang ngasih Allah Ustaz. Ingat Ustaz ya, itu dari Allah. Ustaz jangan sombong loh ya, jangan sok udah ngasih saya. Itu 2 miliar itu dari Allah itu. Ustaz cuman perantara. Ustaz dipakai sama Allah. Ustaz yang syukur ya, Ustaz yang syukur sama Allah Ta'ala ya, Ustaz yang syukur ya. Ingat Ustaz ya, udah dipakai sama Allah Ta'ala untuk ngasih saya nih ya. Saya hanya mau syukur sama Allah, alhamdulillah. Saya nggak mau terima kasih sama Ustaz. Kata Allah, malaikat bilang, Novel ya, ucapan alhamdulillahmu ditolak sama Allah Ta'ala. Kenapa? Kamu melupakan makhluk yang dipakai oleh Allah untuk berbuat baik kepadamu. Makhluk itu Allah yang gerakkan, makhluk itu Allah yang kasih. Kamu harus bilang terima kasih kepada dia sebagai bentuk terima kasihmu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka muncul sabda Nabi Muhammad SAW, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa tidak berterima kasih pada orang yang berbuat baik kepadanya, tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya wahyul anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Kita mau syukur macam-macam tapi nggak bekti sama orang tua, durhaka sama orang tua, ibadah kita ditolak semua sama Allah Ta'ala. Semua ibadah kita dipending pahalanya, diblokir ganjarannya, rekening pahala dihapus dari bank akhirat. Gak ada nih rekening pahala kita karena durhaka sama orang tua. Kamu wujudmu di dunia Allah yang buat, tapi Allah pakai orang tuamu. Maka kamu harus terima kasih sama orang tuamu. Kamu harus baik sama orang tuamu. Kamu harus hormat sama orang tuamu. Kamu harus muliakan orang tuamu. Kamu gak muliakan orang tuamu, kamu gak hormat orang tuamu, Allah gak butuh ibadahmu, diblokir. Kenapa? Gak terima kasih pada orang yang punya jasa, gak terima kasih pada orang yang berbuat baik. Makanya kita disuruh pandai berterima kasih pada orang lain. Simple ya Islam itu ya, simple, sederhana, tapi penuh makna. Ini alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau kita pakai gak mungkin stres, gak mungkin, dan gak mungkin sombong. Gak bisa sombong itu, karena yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menariknya, siapa yang pengen ditambah nikmatnya, ini jangan ditinggalkan. Contoh, saya minum kopi, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Allah akan nanti buat saya dapat tambahan nikmat kopi lagi. Nikmat kopi bagaimana? Ada loh orang tuh minum kopi setahun 2 tahun ya enak, tahun ketiga nggak enak rasanya loh, nggak bisa menikmati kopi lagi. Punya kopi tapi nggak bisa menikmati kopi, entah lambungnya entah apa. Jadi resep biar lambungmu awet, kalau minum kopi enak, jangan lupa baca alhamdulillah. Kamu makan ya, biar makanan itu nanti bisa terjadi enak di tubuhmu, jadi sehat, jangan lupa alhamdulillah. Karena alhamdulillah qaidun ni'amah. Alhamdulillah itu adalah pengikat nikmat. Nikmat itu kalau nggak diikat lepas. Bu, mau nanya agak nggak enak boleh Bu? Pernah enggak Bu, ibu membelai kepala suami sambil ngucap alhamdulillah, alhamdulillah? Pernah enggak Bu? Bapak-bapak jawab enggak pernah. Alhamdulillah nih loh. Pernah enggak ini? Bapak-bapak yang udah nikah, mas-mas yang belum diniati saja ya. Ya, diniati. Yang belum diniati, yang sudah menikah, pernah enggak belai-belai istrinya atau tepuk-tepuk punggungnya sama alhamdulillah, alhamdulillah punya istri, alhamdulillah. Tapi jangan pakai ala kulihal ya, alhamdulillah, ala kulihal. Ojo. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Ini kalau disyukuri nih, pasangan hidup kalau disyukuri, dipok-pok alhamdulillah gitu ya, diikat sama Allah, nggak lepas nikmatnya. Bahkan kalau suami rajin ngucap alhamdulillah untuk istrinya, nanti ditambah loh Mas. Ditambah nikmatnya, oh mikirnya aneh-aneh gitu. Ditambah nikmatnya itu alhamdulillah, istrinya jadi murah senyum ya. Istri dijadikan semakin taat. Kenapa? Suaminya mau mensyukuri alhamdulillah. Punya motor jelek, lus-lus, alhamdulillah. Nanti dijadikan enak tuh motor. Motor yang bagus gak disyukurin, ya bolak-balik masuk bengkel, ban kena paku, pecah, macam-macam itu perkaranya. Tapi disyukuri, kalau dia emang jelek akan diganti yang lebih bagus sama Allah Ta'ala. Maka suamimu yang jelek, syukuri, Allah akan ganti yang lebih bagus. Ya kapan? Nanti di surga, paham ya?
Di surga suaminya dirubah jadi gantengnya luar biasa. Di dunia suaminya jelek diganti jadi lebih bagus oleh Allah Ta'ala, bukan diganti orang lain. Jangan salah fikir ibu-ibu, pikiran mengeres. Ya, diganti sama Allah Ta'ala apa? Yang tadinya ibu lihat suaminya jelek, Allah Maha bisa melihat, merubah wajah yang jelek itu dalam pandangan istri jadi gantengnya luar biasa, sampai tetangganya bingung. Bojomu iki welek, kamu kok mandang dengan penuh cinta? Ngawur kamu, ganteng bojoku. Tetangganya ngomong, iki kita diguna-guna, katanya diguna-guna. Nggak tahu dia nih kalau istrinya dikit-dikit alhamdulillah, karena dia mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Suaminya walaupun jelek, Allah menjadikan mata ini berubah, yang jelek itu dilihat jadi indahnya luar biasa. Lah seringkali kita enggak gitu kan, sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, entah handphone, entah rumah, entah anak, entah apa itu benda apapun itu, enggak kita alhamdulillahi, jadinya apa? Dilihat jadi membosankan, dilihat jadinya jelek, dilihat jadinya enggak enak, dirasa-rasa jadinya enggak nyaman. Kenapa? Tidak disyukuri, enggak ada alhamdulillah.